Shalom. Kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 38 1 sampai ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus kami mengucap syukur, mari ucapkan banyak terima kasih atas kasih kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan pelihara kami sehingga saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, hati kami jadi lahan yang subur, benih firman bertumbuh, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Sucikan mata hati pikiran kami, sucikan mata rohani kami, agar firman ini kami dengar dan kami melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi nats renungan Mazmur 38 ayatnya yang kedua. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Kebenaran firman Tuhan ini dengan tema beban dosa dan penyakit menghimpit. Mazmur 38 adalah seruan yang pedih dari Daud yang sedang sangat menderita, baik secara fisik karena penyakit maupun secara batin karena beban dosa dan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Ini adalah doa yang jujur tentang kerapuan manusia di hadapan Allah. Mazmur 38 ayat 2, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Yang pertama, pengakuan dosa dan akibatnya. Daud tidak menyembunyikan penderitaannya. Dia merasa seperti terkena panah Tuhan dan hatinya berdebar-debar. Di ayat 3 sampai ayat 11, ia mengkaitkan penderitaan fisik dan mentalnya dengan dosa-dosanya. Di ayat 4, ayat 5 dan ayat 19. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dosa memiliki konsekuensi nyata dalam hidup kita. Seringkali membawa beban mental, emosional, dan kadang-kadang juga fisik. Kejujuran di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kita harus mengakui beban dosa kita, dan dosa tidak boleh kita menyembunyikan. Tidak boleh sembunyikan dosa. Yang kedua, keterasingan dan keputusasaan. Di tengah penderitaannya, Daud tinggalkan. Di tengah penderitaannya, Daud ditinggalkan dan dilupakan oleh teman-temannya dan kerabatnya. Di ayat 12 dan 13, musuh-musuhnya justru memanfaatkan kelemahannya untuk menyerangnya. Di ayat 17, dalam situasi ini, Daud memilih untuk diam dan menanti pertolongan Tuhan. Di ayat 14 sampai 16, ketika kita merasa sendirian dan terasing karena masalah kita, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukung, ingatlah bahwa Allah melihat dan mendengar kita. Kesabaran dan pengharapan kepada Tuhan adalah satu-satunya benteng kita ketika dunia berbalik melawan kita. Yang ketiga, pengharapan yang tak tergoyahkan. Meskipun dalam kondisi paling putus asa, doa Daud ditutup dengan seruan yang penuh iman. Janganlah meninggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah menjauh daripadaku. Segeralah
menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Di Mazmur 38 ayat 22 sampai 23. Penyelamatan sejati, pengharapan Daud tidak terletak pada penyembuhan instan atau pembalasan terhadap musuh, melainkan pada kehadiran dan pertolongan Tuhan sebagai satu-satunya keselamatannya. Ketika kita berada di lembah penderitaan, entah itu karena penyakit, kesulitan hidup, atau penyesalan akan dosa, kita harus terus berseru kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Dialah menjadi keselamatan kita. Pesan untuk kita saudara-saudara sekalian, hidup Kristen bukanlah hidup yang bebas. Hidup Kristen bukanlah hidup yang bebas dari penderitaan. Namun ketika penderitaan datang, entah sebagai akibat dari dosa kita atau sebagai bagian dari ujian hidup, kita dipanggil untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan penuh penyesalan, sambil memegang teguh iman bahwa Dialah satu-satunya penyelamat dan penolong kita. Tuhan Yesus sajalah satu-satunya penolong dan penyelamat kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan meteraikan firman di hati kami ini, firman Tuhan terus bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah dalam seluruh hidup kami, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kami semua yang mendengar kebenaran firman ini, Tuhan berkati kami semua. Angkat semua beban penderitaan kami, pergumulan Tuhan angkat. Buang semua ke lautan, beri kami semua kelegaan. Berikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terpuji-puji nama Bapa di surga, terpuji-puji nama Tuhan Yesus, terpuji-puji nama Roh Kudus ketiga yang esa, sebagai sumber penolong dan penyelamatan kami umat manusia yang menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.